Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Thohiro. Nomor induk mahasiswa saya 2101046 dan kelas saya dari Teknik Perminyakan C atau TPC. Di video ini saya akan melakukan presentasi hasil praktikum saya dengan judul Hukum Kirchhoff dengan kode F3. Baik, saya akan mulai dari abstrak terlebih dahulu. Hukum Kirchhoff adalah hukum yang digunakan untuk mengetahui arus yang mengalir pada tiap bagian rangkaian yang rumit. Hukum Kirchhoff mempelajari hukum tegangan Kirchhoff dan hukum arus Kirchhoff, serta mempelajari hukum rangkaian loop. Pada rangkaian tertutup suatu cabang sama dengan jumlah arus lewat dari cabang tersebut. Terdapat dua hukum yang berlaku, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Latar belakangnya, hukum Kirchhoff merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Jadi, pada suatu percabangan laju muatan listrik yang menuju titik cabang sama besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang itu sendiri. Tujuan saya melakukan praktikum ini ada 3. Yang pertama, untuk memahami sifat rangkaian seri dan paralel pada arus searah. Terus yang kedua, untuk memahami hubungan antara beda potensial pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan yang ketiga, untuk memahami hubungan antara tingkat lampu nyala dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Itu tujuan saya untuk melakukan praktikum ini. Alat-alat yang saya gunakan dalam praktikum ini ada PET simulasi, di mana di dalam PET simulasi itu ada baterai sebagai sumber tegangan, terus ada voltmeter, ini voltmeter untuk mengukur tegangan, terus ada juga ammeter untuk mengukur arus, dan ada juga resistor sebagai hambatan arus listriknya. Nah, sekarang saya akan membahas dasar teori tentang hukum Kirchhoff ini. Hukum Kirchhoff itu apa? Hukum Kirchhoff adalah hukum yang membahas tentang beda potensial atau tegangan dan arus pada rangkaian listrik tertutup. Nah, hukum Kirchhoff ini juga disebut dengan hukum percabangan atau hukum yang memiliki kekekalan muatan dalam rangkaian listrik tertutup. Hukum Kirchhoff itu sendiri ada 2. Yang pertama yaitu Kirchhoff Current Law, atau jumlah arus yang masuk dalam percabangan itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan tersebut. Atau bisa dibilang sigma yang masuk atau jumlah yang masuk itu sama dengan sigma yang keluar atau jumlah yang keluar. Seperti gambar yang saya tampilkan ini, teman-teman bisa lihat arus yang masuk ke dua percabangan ini ketika keluar dari percabangan ini itu sama dengan jumlah arus yang masuk dengan jumlah arus yang keluar. Atau bisa juga rumusnya itu I3 sama dengan I1 ditambah I2. Nah, untuk hukum Kirchhoff kedua yaitu Kirchhoff Voltaic Law. Kalau kita udah mendengar voltaic itu berarti membahas tentang tegangan. Berarti isi dari hukum ini yaitu perbedaan potensial pada rangkaian listrik tertutup itu sama dengan 0, atau bisa dibilang sigma epsilon sama ditambah sigma IR itu sama dengan 0, atau bisa dibilang jumlah sumber tegangan jika ditambahkan dengan jumlah penurunan tegangan itu sama dengan 0. Seperti gambar yang saya tunjukkan, teman-teman bisa lihat. Seperti ini bentuk dari hukum Kirchhoff kedua. Selanjutnya teman-teman juga perlu tahu apa itu loop. Jadi loop itu adalah lintasan yang dilewati arus listrik dari titik 1 kembali ke titik itu pada rangkaian listrik tertutup. Itu loop. Seperti gambar yang saya tunjukkan ini seperti loop dia. Nah, rangkaian listrik tertutup itu juga teman-teman perlu tahu apa. Rangkaian listrik tertutup adalah sebuah rangkaian yang memiliki sumber tegangan di mana muatan positif ke arah muatan negatif sehingga terjadinya beda potensial, maka akan terjadi arus listrik yang mengalir terus-menerus. Dia bukan arus listrik yang terputus. Nah, bedanya dengan rangkaian listrik terbuka, kalau rangkaian listrik terbuka dia arusnya terputus, jadi tidak mengalir.
melakukan praktikum ini menggunakan PET simulasi, saya memiliki variasi data dan variasi tegangan. Variasi datanya saya diberikan R1 itu 1500 ohm, R2-nya 1000 ohm, dan R3-nya 900 ohm. Untuk variasi tegangannya, tegangan pada baterai sebelah kiri atau baterai pertama yaitu 1000 volt, dan untuk baterai yang sebelah kanan atau baterai kedua yaitu 500 volt. Nah, data yang saya disuruh ukur dan catat ini adalah I1, I2, dan I3, V1, V2, dan V3. I1 yang melewati resistor 1, I2 yang melewati R2, I3 yang melewati R3. Begitu pula dengan V-nya, V1 yang melewati R1, V2 yang melewati R2, dan V3 yang melewati R3. Nah, untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana saya mengambil data atau mengukur data tadi menggunakan PET simulasi ini. Baik, saya akan menjelaskan dan mentutorialkan bagaimana saya mengambil atau mengukur data saya menggunakan PET simulasi. Ketika teman-teman tekan link PET simulasinya akan muncul seperti ini, dan kita membuat rangkaiannya seperti gambar ini. Di sini saya ada resistor, ini adalah resistor pertama R1, ini adalah ampere, voltage untuk mengukur tegangan, dan selanjutnya ampere ini untuk mengukur arus ya teman-teman. Ini arus untuk mengukur arus yang kedua, arus yang ketiga. Untuk R1-nya itu saya diberikan 1500. Di sini sudah saya ukur 1500 ohm. Untuk resistor keduanya itu 1000 ohm. Dan untuk resistor ketiganya itu 900 ohm. Untuk tegangan baterai sebelah kiri yang waktu sebelah pertama itu yaitu 1000 volt. Dan untuk yang sebelah kanan atau baterai yang kedua yaitu 500 volt. Nah, di sini sudah terbaca ya teman-teman di ampere. Untuk I1-nya itu, teman-teman bisa lihat 0,39 ampere. Di sini sudah terbaca. I1 yang melewati R1. Dan untuk I2-nya itu 0,08 ampere dan untuk I3-nya 0,47 ampere. Sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana saya menghitung tegangannya menggunakan alat voltage ini. Kita sambungkan di ujung-ujungnya, di ujung-ujung resistor. Kita akan mencari untuk V pertamanya terlebih dahulu. Dan di sini sudah terbaca ya teman-teman, min 579.74 volt. Selanjutnya kita mencari untuk yang V kedua, V2 di resistor 2 di R2-nya. Kita pindahkan dulu voltage-nya ke sebelah dan kita pasangkan di ujung-ujung resistornya seperti tadi. Dan terbaca di sini 79.74 volt untuk V2-nya. Beginilah saya mengukur tegangan dan arusnya. Data yang saya ukur dan saya catat dari PET simulasi itu, saya mendapatkan I1-nya itu 0,39 ampere, I2-nya itu 0,08 ampere, I3-nya itu 0,47 ampere, dan V1-nya itu min 579.74 volt, V2-nya yaitu 79.74 volt, dan V3-nya yaitu min 420.26 volt. Nah, teman-teman perlu tahu keterangannya. R itu adalah resistor, satuannya itu ohm, terus I itu adalah arus, satuannya itu ampere, dan V itu adalah tegangan, satuannya volt. Dan untuk tindakan selanjutnya, saya akan melakukan perhitungan manual. Jadi saya akan membuat perbandingan antara pengukuran menggunakan PET simulasi dengan perhitungan manual saya. Saya akan melihat nilai yang saya dapatkan ini apakah sudah benar atau masih ada kesalahan. Dan ini adalah perhitungan manual yang pertama kali saya lakukan adalah untuk mencari lob satunya dulu dan lob 2-nya. Lob 1 itu persamaan satunya dan lob 2 itu persamaan keduanya. Dan untuk mencari I3 sama dengan I1 ditambah I2-nya, saya masukkan ke persamaan 1 dan 2 terlebih dahulu. Setelah itu baru saya masuk ke perhitungan untuk eliminasi dan substitusinya. Dan ini adalah perhitungan manual yang selanjutnya.
tahap selanjutnya, persamaan 1 dan persamaan 2-nya serta eliminasinya. Nah, setelah saya melakukan tahap selanjutnya, saya mendapatkan hasil I1-nya secara manual itu sama dengan 0,38 ampere. Itu secara manual I1-nya. Selanjutnya untuk substitusi I1 yang 0,38 tadi, kita masukkan ke persamaan 3 sehingga mendapatkan hasil I2-nya sama dengan 0,09 ampere. Nah, setelah itu kita melanjut ke tahapnya, yaitu substitusi I1 yang 0,38 dan I2-nya yang sudah kita dapat 0,09, kita masukkan ke I3 yang rumus yang I3 sama dengan I1 ditambah I2. Di mana I3 sama dengan, kita udah dapat nih I1-nya tadi 0,38. Nah, kita juga udah dapat I2-nya yaitu 0,09, tinggal kita tambahkan yaitu hasilnya 0,47 ampere. Jadi I3 dalam perhitungan manual itu kita mendapatkan 0,47 ampere. Tahap selanjutnya untuk perhitungan manual ini, kita akan menentukan nilai tegangan atau V dari rangkaian dengan rumus V sama dengan I dikali R. Nah, V1-nya secara manual kita menghitungnya itu kan rumusnya I kali R, berarti I1 kita kalikan dengan R1. I1-nya kita mendapatkan 0,38, tinggal kita kalikan dengan R1-nya yang ada di variasi data yaitu 1500. Ketika dikalikan itu hasilnya adalah 570 volt. Nah, untuk V2-nya itu I2 dikali R2. Nah, I2-nya 0,09 dan R2-nya yang ada di variasi data itu ada 1000, berarti 0,09 dikali 1000 sama dengan 90 volt. Nah, untuk V3-nya itu I3 dikali R3, I3-nya 0,47 kita kalikan sama 900 sama dengan 423 volt. Ini perhitungan tegangan atau V-nya itu secara manual, bukan menggunakan pet simulasi yang ini. Nah, pembahasannya dari praktikum ini adalah dari praktikum ini didapat hasil antara perhitungan dan hasil pengukuran itu dikatakan cocok, meskipun nilai yang diperoleh dari pengukuran perhitungan itu memiliki selisih atau nilai yang berbeda tipis. Tetapi jika setiap nilainya itu dibulatkan, maka akan menghasilkan hasil yang sama antara perhitungan dan pengukuran, perhitungan manual dan pengukuran menggunakan pet simulasi. Nah, untuk menggunakan pet simulasi, I1-nya itu 0,39 ampere. Untuk perhitungan manual yang saya lakukan, I1-nya 0,38 ampere. Jadi berbeda ya, beda selisih 1. Nah, untuk I2-nya itu di pengukuran pet simulasi 0,08 ampere. Untuk di perhitungan manualnya itu I2-nya 0,09 ampere, berbeda selisih 1 juga. Nah, untuk I3-nya di pengukuran pet simulasi yaitu 0,47 ampere, dan untuk di perhitungan manual yang saya lakukan itu I3-nya 0,47 ampere, sama. Nah, untuk V1-nya di pengukuran pet simulasi min 579.74 volt, sementara di perhitungan manual yang saya lakukan V1-nya 570 volt. Nah, untuk di V2 di pengukuran pet simulasinya itu 79.74 volt, dan untuk di perhitungan manual yang saya lakukan V2-nya itu 90 volt. Nah, untuk pengukuran pet simulasi di V3-nya itu 420.26 volt, dan untuk perhitungan manual yang saya lakukan V3-nya itu sama dengan 423. Kesimpulan yang saya dapatkan dari praktikum ini adalah hukum Kirchhoff sebagai hukum arus Kirchhoff atau KCL, yaitu jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Dan loop adalah lintasan arus listrik di rangkaian listrik tertutup. Arus yang keluar dari titik akan kembali ke titik tersebut. Dan yang ketiga, hukum Kirchhoff berisi kombinasi rangkaian seri dan paralel. Saran saya buat teman-teman yang selanjutnya akan melakukan praktikum ini, saran saya yaitu, pertama, pelajari modul sebaik-baiknya. Cari referensi di tempat lain agar memperbanyak pengetahuan mengenai praktikum ini. Terus yang kedua, tulislah dengan niat dan benar agar laporanmu itu mudah dipahami bagi pembaca. Dan yang ketiga, gunakan waktu sebaik-baiknya agar tidak mepet deadline. Dan yang keempat, selalu berdoa agar dipermudah urusannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video saya ini bisa menambah pengetahuannya teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.